Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sangat kita hormati Pak Lurah Perak, alhamdulillah hadir bersama kita hormati Ketua RT 33 Kelurahan Simpang Limpo, Kecamatan Samparajo. Alhamdulillah orang tua kita yang hadir pada subuh kali ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah yang mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah atas segala limpahan rahmat, taufik, nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan hari ini, subuh kali ini, kita masih diizinkan oleh Allah untuk bernafas. Mahal sekali harganya nafas ini, dan mahal sekali harganya sehat. Kalau kita lihat-lihat ke ruang rumah sakit ICU itu, baru kita sadar sesungguhnya sakit itu lebih mahal daripada sehat. Habis semua harta benda kita, rumah bisa terjual, mobil bisa terjual, sawah kacang, kebun karet bisa terjual untuk mengobati suatu penyakit. Karena sudah terjual semuanya, tak sembuh-sembuh itu. Itu cara Allah mengambil bagian daripada haknya. Karena kita tidak menunaikan hak kita kepada Allah, Allah ambil haknya kepada manusia. Mana bentuk hak Allah itu, Allah berikan kepada kita kelancaran rezeki nikmat yang Allah berikan. Lalu itu hak Allah memberikan itu nikmat. Lalu hak kita kepada Allah tidak kita tunaikan, maka Dia ambil kembali bagian daripada hak-hak tadi. Baru kita menyadari setelah kita diberikan suatu musibah. Yang kedua, kita selalu berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Memperbanyakkan selawat, insyaallah di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Siapa yang selalu menolongkan kita di alam akhirat nanti kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang pelit? Kata Rasulullah, orang yang pelit itu adalah orang yang tidak mau berselawat kepadanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga nanti kita akan dibantu dan ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih berada di bulan Syawal, di penghujung bulan Syawal. 2 hari ke depan kita baru masuk bulan
diawalkan dengan niat pasti tak akan pernah terwujud. Sama dengan cita-cita, kita berniat pada subuh Jumat barokah ini, bagaimana caranya ya Allah, dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup, dan dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati. Dan nanti setelah itu, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Engkau hidupkan aku kembali dan aku akan menunaikan sholat subuh berjamaah. Karena niat tadi, tergeraklah hati itu antara niat dengan iman. Pertama, iman itu sudah istiqomah. Yang kedua, kita sudah pasang itu niat. Insya Allah apapun akan terwujud, karena kita selalu diawali dengan niat. Tapi kalau kita tak ada sama sekali untuk berniat, di samping niat itu tak ada, iman kita juga lemah, tak akan pernah itu tercapai. Dan alhamdulillah kita sudah pasangkan niat ini. Niat sudah kita pasangkan, innamal a'malu binniyat. Kita sudah pasangkan niat, dan kita juga selalu istiqomah untuk menghidupkan subuh berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita itu selalu mengharapkan rezeki yang luas? Rezeki yang luas, mudah, lancar. Pertama, resepnya kita supaya mendapat rezeki yang lancar, yaitu perbanyaklah kita untuk beristighfar. Istighfar itu Bapak Ibu mempermudah dan melancarkan rezeki, Pak Iswati. Astagfirullahaladzim. Itu apa? Memohon ampun, meminta ampun kita kepada Allah. Terasa mudah dan ringan kita mengucapkan astagfirullah, tapi arti dan makna itu memperlancarkan rezeki. Maka setiap habis kita melaksanakan sholat apapun, kita dianjurkan untuk beristighfar. Astagfirullahaladzim. Nanti pun kalau kemarau panjang pun, itu disuruh dan dimintakan untuk banyak-banyak istighfar, bertaubat atas kesalahan dan kehilapan. Makanya setiap kita habis sholat, astagfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim. Makanya setiap sholat itu jangan cepat kabur. Memanfaatkan kesempatan walaupun sebentar, sejenak, berzikirlah hingga sampai kita berzikir sampai membaca ayat kursi. Kalau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu kan sambil di jalan bisa, sambil berjalan bisa kita ucapkan. Setelah habis sholat fardu itu, beristighfarlah kita. Astaghfirullahaladzim, allazi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaihi al-masir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka, jauhkan kami dari api neraka, jauhkan kami dari api neraka.
situ, minimal sampai di situ. Ada juga orang yang habis sholat langsung Al-Fatihah, tak pakai zikir lagi, tak mau minta ampun kepada Allah. Dan itu sesungguhnya melancarkan kita punya rezeki. Sibuk Ustaz, sibuk penting. Sesibuknya kita itu berikan waktu yang 24 itu adalah waktu juga untuk mendekatkan kita kepada Allah. Minimal sampai ayat kursi tadi. Untuk subhanallah, subhanallah 33 kali sambil jalan, sambil balik dari sini sampai rumah Manusia sana selesai dulu 99 kali itu. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah. Itu adalah melancarkan rezeki. Istighfar, astagfirullahaladzim. Itu berzikir. Nanti kita suruh Pak Umar jadi imam zuhur dulu. Aku bapak itu 3, anak-anak umur 2. Sudah sholat zuhur 3 belakang, tak ada sih kok kita amin. Alhamdulillah, Rabbil Hamidin, tengok ke belakang, tak ada sih kok purana. Bapak-bapak adalah pergian anaknya lainnya. Jadi dia berdoa tadi siapa yang mengaminkan tadi itu? Malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jamaah pun tidak diam-diam kalau tahu kayak itu, tahu jadi imam, suruh orang lain dia jadi imam itu lainnya. Nah, itulah kekuatan zikir tadi. Itu yang pertama. Kalau ini kita amalkan, selalu kita beristighfar, mohon ampun kita kepada Allah, itu adalah belajar rezeki kita. Karena kita tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubat. Yang kedua, apa yang membuat rezeki itu selalu lancar, yaitu menjaga ibadah wajib kita, menjaga sholat 5 waktu sehari semalam yang harus kita jaga. Kenapa Rasulullah SAW katakan, wahai anak Adam, sibukkanlah untuk beribadah kepadaku, niscaya akan aku penuhi dadamu dengan kekayaan dan akan aku tutup kefakiran. Jadi kita disuruh sibuk untuk menunaikan dan menghadap kepadaku. Kalau kita sibuk dan menjaga ibadah ini, maka Allah akan penuhi 2. Yang pertama di dada kita dipenuhi kekayaan, yang kedua juga dijauhkan dari kefakiran. Maka doa kita, Allahumma rufina bihalalika haramika wa aghnina. Wa aghnina itu kayakanlah, wa aghnina bimadlika man siwa. Kita mohon minta kaya, minta diberikan rezeki, dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah. Itu rezeki yang halal dan baik. Itu adalah dengan menjaga sholat 5 waktu sehari semalam. Subuh tidak tinggal, zuhur tidak tinggal, asar tidak tinggal. Kalau waktu berjamaah 5 waktu sehari semalam, bisa subuh kita bisa menunaikan. Kadang zuhur waktu mepet, kecapean, istirahat, lewat asar. Sebentar lagi asar masuk, dan kecapean pulau, lah masuk maghrib, istirahat lagi, lah maghrib kecapean lagi, istirahat lagi. Itu berputaran. Tapi apabila kita selalu menjaga daripada sholat ini, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat inilah yang mencegahkan kita itu dari perbuatan keji dan munkar. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, sholat inilah yang menolong kita. Pertama kita sholat, yang kedua kita sabar, yang menolong kita nanti itu adalah
menjaga ibadah sholat. Yang ketiga, apa yang membuat rezeki kita itu selalu lancar? Di samping sholat 5 waktu itu kita tunaikan, perbanyak sholat duha. Sholat duha sambil kita berjalan, jam 9 misalnya jam 6 dari sini, nyampe di Penerogan, jam 9. Berhenti gitu sebentar. Berhenti, kenapa berhenti? Kena macet. Berhenti, daripada kita lanjut, macet, berhenti kita jam 9. Daripada kita tunggu, enak manfaatkanlah jam 9 itu untuk sholat duha. Minimal berapa? 2 rakaat jadilah. Makanya di dalam ilmu kesehatan itu, di dalam tubuh kita ini ada 360 persendian ini. Persendian ini 360 sendi yang harus kita sedekahkan. Badan kita itu harus kita sedekahkan. Ada 360 persendian yang harus kita sedekahkan. Jadi bagaimana ya Rasulullah kalau kita tidak bisa mensedekahkan ini persediaan kita tadi? Engkau membersihkan dahak kotoran di masjid atau mengambil duri di tengah jalan membuat orang menjadi celaka, itu adalah bagian daripada sedekah persediaan tadi. Kalau tidak bisa juga tak ketemu kita duri di jalan yang harus kita singkirkan, dan tidak ada juga kotoran di masjid yang harus kita bersihkan untuk mensedekahkan persediaan anggota tubuh kita itu dengan duha minimal 2 rakaat. Usolli sunatan duha rakaatain mustaqbilan qiblati lillahi ta'ala. Allahu akbar. Baca surat Asy-Syams. Setelah itu baca surat Ad-Duha. Dah hafal Ustaz. Baca ayat yang ada yang hafal. Dan dulu tak hafal ayat yang ada, dosa baca ayat. Baca Al-Fatihah. Setelah itu apa? Sholat lagi 2 rakaat, 8 rakaat. Sholat lagi ada waktu 6 rakaat, minimal 2 rakaat. Setelah itu baru kita berdoa. Doa sholat duha itu memperlancarkan rezeki. Allahumma inna rizqa as-sama. Ya Allah, jika rezeki itu ada di langit, ya Allah, turunkan ya Allah. Wa inna fil ardi wa ahliku. Kalau ada rezeki di bumi, ya Allah, keluarkan ya Allah. Wa inna ma'asira wa yasiru. Kalau rezeki itu payah, susah sekali saya mendapatkan order ini ya Allah. Apa yang salah? Minyaknya habis, bulan hilir sana, internetnya habis, kuotanya belum, baterai juga habis, matola merah, perut juga lapar, air juga haus, belum juga dapat order. Apa yang salah ini ya Allah? Minta kepada Allah. Allahumma ya Allah, kalau ada rezeki di langit ya Allah, turun ya Allah. Kalau ada rezeki di bumi ya Allah, keluarkan ya Allah. Kalau memang rezeki ini susah, kenapa ya Allah? Permudahkan ya Allah. Kalau memang rezeki banyak yang kotor-kotor ya Allah, bersihkan ya Allah. Kalau memang rezeki itu jauh ya Allah, perdekatkan ya Allah. Dengan doa itu amin ya Allah. Insya Allah setelah kita melaksanakan salat duha setiap hari rutin ikhlas, insya Allah rezeki itu ado-ado baik. Ustaz, yo nanti malam kita lupa yo halal. Tak terbuka itu. Jangan lupa Ustaz, hari Minggu besok yo ada kami perkumpulan dari kampung kami ingin halal bihalal, jangan lupa. Kasih juga tausiah dikit jadilah. Apa dikit jadilah. Dan kalau sesuai dengan
jadilah, dikasihlah dikit jadilah. Setelah dikit jadilah balik. Apa rezeki? Tak terbuka juga, tak disangka-sangka juga. Kalau kau penting, jadilah. Suka-suka penting, tak bukan rezeki, bukan rezeki transportasi. Alhamdulillah. Untung masih mau orang pakai, kalau tak mau orang pakai. Nah, kesempatan karena masih mau orang pakai ucapkan alhamdulillah. Nah, itu juga tak terduga juga dan tak tersangka-sangka. Perbanyakkanlah kita menunaikan sholat duha untuk memperluaskan rezeki. Lalu rezeki itu sudah kita dapatkan. Pertama, kita telah beristighfar. Yang kedua, kita telah menjagakan sholat. Yang ketiga, kita sudah melaksanakan ibadah sholat duha. Dari ketiga-tiga ini amalan yang kita laksanakan, kapan kita rezeki itu nikmat Pak Sutrisno? Yang keempat, kita jaga dengan sedekah, yaitu sedekah. Minimal subuh Jumat barokah. Makanya kita niatkan kepada orang-orang yang selalu menunaikan, selalu berhajat dan berniat. Pertama, untuk selalu berbagi atas namanya, atas nama orang tuanya, atas nama keluarganya di subuh Jumat barokah ini. Di hazihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sedekah. Makanya Allah katakan, "Hus min amwalihim shadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Hus, ambil, suruh ambil, dipaksa suruh ambil. Hus itu perintah. Diperintah ambilkan hus sebagian daripada harta sedekahmu. Untuk apa? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Untuk membersihkan dan mensucikan dirinya. Tidak dikasih, disuruh ambil kayak itu. Nah, kalau tidak kita memberikan, nanti diambil paksa sama yang memberi. Nah, untuk kita pelan-pelan bagian daripada nikmat rezeki sesuai dengan momen-momennya, misalnya Sultan Idul Fitri, Zulhijjah, Idul Adha, sedekah berbagi melalui ibadah kurban. Kenapa? Inna a'toina al-kausar. Insya Allah dengan sedekah tadi seimbang antara nikmat yang Allah berikan tadi dengan nikmat yang kita dapatkan tadi, dengan membersihkan nikmat itu, membersihkan daripada rezeki tadi dengan mensucikan ma'ul-wahiru, yaitu mensucikan harta dengan sedekah. Semoga pertemuan subuh kita kali ini dengan 3 hal tadi, 4 hal yang ditutup dengan sedekah, insya Allah bagian daripada rezeki kita itu akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan kita berinfak dan bersedekah 100.000 rupiah untuk subuh berkah ini, harta kita akan habis? Tidak. Apakah dengan sedekah kita 50.000 rupiah semua harta kita akan habis? Tidak. Insya Allah dengan 50 mendapatkan 500, dengan 500 mendapatkan 5 juta. Karena itu sudah dijadikan